Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi kita ngebahas soal ini pertemuan terakhir kita di tanggal 6 ya, di kelas kita yang dari Twitter. Kita ngebahas tentang matematika part 17. Ini kayaknya ada yang belum juga buat share. Kita ngebahas soal tekniknya. Kemarin ada berapa siswa gua, ada berapa orang juga dari Twitter yang mau bahas dong teori intent yang kelima tentang matematikanya. Soalnya itu unik, beberapa tipe baru dan beberapa tipe yang udah pernah gue ajarkan. Seharusnya buat teman-teman yang ikut premiumnya soal ini nggak terlalu sulit. Oke, kita bahas nomor 21. Ada biasanya kalau teks pelajaran matematika, karena nanti ada beberapa soal bentuknya teksnya, ada soal teks. Nah, soal teks ini tidak selalu dibaca, tidak wajib dibaca ya. Kadang cuma basa-basi aja. Contohnya kayak gini nih, nomor 1. Lo nggak harus baca-baca ini kan cuma keterangan awalnya doang. Lo nggak butuh pernyataan ini. Dia cuma jelasin situasinya aja. Oke, guru matematika memberikan tugasnya nanti peluang, bla bla bla, dicoba percobaan, bla bla bla, nanti pakai koin percobaannya. Nah, ia melemparkan koin 8 kali, yang penting nanti ada ini, koin ini nih, ya nggak? Jadi ada gambar dan ada angka. Terus mana yang ditanyakan, udah fokus aja yang ditanyakan berapa dari 8 kali pelemparan tadi yang muncul itu 7 kali angka. Nah, sekarang kita punya koin ya. Koin ini munculnya cuma ada angka dan gambar. Berarti ada 2 kemungkinan. Oke. Nah, berarti kalau ditanya peluang itu harapan untuk muncul, ya. Nah, peluang apa? Misalnya aku mau peluang angka. Peluang angka berarti apa? Angkanya 1 dari 2 kemungkinan. Ya 1/2. Jadi kalau peluang gambar pun itu adalah ada 1 gambar dari 2 kemungkinan. 1/2. Oke. Nah, di sini dia itu ditanyanya maunya 7 angka. Kalau 7 angka, berarti sisanya berapa? Ingat, ada 8 kali lempar. Maunya 7 angka, berarti sisanya berapa? Sisanya berarti gambar. Ya enggak? Dalam artian sisanya itu 1 gambar. Karena yang penting ada 8 kali, baru 7, berarti sisanya gambar dong. Oke, berarti ditanyakan apa? Peluangnya? Nah, berarti peluang untuk 7 angka dan 1 gambar. Berarti peluang apa? Pakai kombinasi. Kombinasi dari 8 kali lemparan, kita maunya 7 angka. Dikali peluang dari angka dipangkatin berapa kali angkanya. Oke? Dikali peluang dari gambar dipangkatin berapa kali gambar yang keluar. Oke? Berarti kombinasi 7/8. Ini kita jawabin aja. 8. Terus di sini 1/2 pangkat 7. Di sini 1/2 pangkat 1. Oke? Ini 2 pangkat 3. Ini dikali 1/2 pangkat 8. Oke? Berarti sisa 1/2 pangkat 5. Ini 1/32. Oke? Jadi jawabannya kok A? Kok A, Agus? Kenapa? Iya, rumus umum. Yang kemarin udah aku jelasin kan rumus umumnya gimana? Karena 7 kali angka. Kan kamu nggak tahu kan, kamu nggak tahu, kan ada pelemparan, kamu nggak tahu yang gambarnya itu posisinya di mana. Apa pelemparan pertama, pelemparan kedua, dan seterusnya. Kita nggak tahu posisinya. Karena nggak tahu posisinya di mana si gambar ini, makanya pakai peluang dari kombinasi. Jadi ada 8 kali lemparan,
yang angkanya maunya 7. Sebenarnya pertanyaannya bisa dibalik. Pertanyaan juga kalau misalnya kalau peluangnya satu gambar 7 angka pun nggak jadi masalah. Berarti peluang dari 8 lemparan, ambil satu yang gambar, dikali peluang yang gambar, pangkat yang gambar, berapa kali peluang angka, pangkat yang angkanya. Nggak jadi masalah. Hasilnya nanti sama. Mau yang ini, sama aja. Nanti coretannya dikasih kok. Ke Twitter gue aja ya. Atau ke YouTube deh. Tapi gue nggak tahu deh kapan uploadnya. Tapi mending ke Twitter gue aja nih, nama Twitter gue. Gitu ya. Ini materi kelas 12 semester 2 kalau nggak salah. Semester 1 ya. Semester 1 deh, kelas 12 materi bab peluang. Kemarin udah kita bahas tentang sederhananya ini rumus umumnya. Ada yang belum paham? Kalau kombinasi 8 sama 7 tuh bisa dapat dari mana? Ini 8 kali, ini 7 kali. 8 kali, 7 kali. Berarti kombinasi dari 8 lemparan, 7 yang angka. Ini 8 kali lempar. Ini angkanya ada 7. Oke. Begitupun kalau mau gambar dulu yang nggak jadi masalah sih. Peluang 8, satunya gambar. Jadi nanti peluang gambar, peluang angka. Masalah sama aja sih. Di sini 8, di sini setengah pangkat 1, di sini setengah pangkat 7. Kalau 5 sisi gimana? Peluang binomial. Peluang binomial. Ya, itu namanya. Tadi baca-baca babnya. Aku juga lupa nama materinya. Iya, Amanda betul. 8 kali lemparan. Nanti dibuka aja di record kita. Bab peluang, kayaknya ada deh. Kalau 5 kali, ya nanti berarti misalnya 5 angka. Misalnya 5 angka, 3 gambar. Ya berarti kan peluang 8 dipakainya 5 gambar. C, terus ini setengah, angkanya ada 5, setengah, gambarnya ada 3. Ini untuk peluang 5 angka 3 gambar. Nah, nanti dibuka-buka lagi ya babnya. Bab peluang ini sering banget keluar. Oke, kita next. Kita punya ini kata-kata yang sebenarnya nggak penting-penting banget bacaannya. Buang-buang waktu aja. Oke, kita punya 2 tokoh, ada ini, ada ini. Terus untuk tokoh yang pertama, dia punya 100.000 untuk tarif dasar. Ditambah dengan 2.400 untuk biaya per menit. Oke, di sini dia bilang biaya untuk perusahaan satu telepon. Oke, biayanya dia bilang dia punya 100 untuk tarif dasar. Berarti 100.000 ditambah ini ada biaya per menit buat telepon. Berarti untuk ini kan per menit ya. Kita mau bentuknya biaya. Karena ini per menit, berarti kita kali menit. Kita kali T. Ingat, T adalah waktu untuk telepon. Untuk telepon aja. Oke. Terus di sini ada biaya untuk Nusantara Sen. Dia bilang 120.000 untuk dasar dan 2.000 untuk biaya per menit. Berarti 120.000 ditambah 2.000 per menit, berarti dikali T, biar hasilnya per biaya. Oke. Nah, dia bilang tagihannya harus pada kedua perusahaan itu sama. Nah, dari sini karena sama besar, berarti tagihan sama, berarti 100.000
plus 2.500 T sama dengan, kita samakan saja. Oke, pindah ruas. Ini pindah ruas 2.500 dikurang 2.000, ini kita kurang jadi 500. Jadi 500 T. Terus ini kita kurang 120.000 dikurang 100.000 yaitu 20.000. Oke, maka kita dapat T-nya adalah 40. T. Ini dari sini kita buat samakan biayanya. Samakan biayanya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ada kita next. Tadi coretannya ada kok. Kita next. Nah, ini teks-teks panjang banget kan? Tapi seharusnya nggak dibaca semua sih. Kadang kalau pernah matematika emang teksnya panjang, tapi nggak penting-penting banget. Oke, kita baca pelan-pelan aja. Sekilas saja, ada dua jenis, ada coklat, keju. Kalau coklat itu beratnya sekian, kalau keju beratnya sekian. Jumlah untuk coklat dan keju dibilang 48, berat rata-rata gabungan itu 35. Nanti pembeli akan datang dan membeli. Nanti ada rasa keju, sejumlah rasa keju. Sehingga berat rata-ratanya itu tersisa 25. Berarti jumlah keju yang dibeli pembeli itu berapa? Oke, sekarang kita tulis dulu, kita tulis data-datanya. Untuk satu coklat, dia bilang beratnya ada 20 gram. Oke, untuk satu keju, dia bilang beratnya 40 gram. Oke, terus di sini misalnya X adalah jumlah, jangan X deh. Misalnya C adalah jumlah coklat. Terus K adalah jumlah keju. Ya, berarti di sini dibilang 48, berarti C ditambah K sama dengan 48. Oke, berarti terus dibilang berat rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan berarti itu apa? Ya, jumlah dari coklat dikali beratnya ditambah jumlah yang keju dikali berat dibagi jumlah total. Ya, dia bilang di sini 35, jumlah coklatnya ada C, beratnya ada 20, ditambah jumlah keju ada K. Dikali beratnya ada 40. Per jumlahnya itu C 48 ya. Jumlah total. Ini total. Oke. Nah, sekarang kita kan nggak tahu ya berapa C adalah K. Tapi kita tahu jumlah ini, jumlah totalnya. Karena kita tahu, berarti kita bisa substitusi saja. Misalnya K-nya kita substitusi menjadi 48 dikurang C. Oke? Oke, ini kita kali bilang aja. 35 kali 48 sama dengan 20C ditambah K-nya ini. K-nya adalah 48 dikurang C dikali 40. Oke, dari sini kalian coret-coret aja. Ini 1680 sama dengan ini 20C plus 1920 min 40. Ya kan? Min 40C. Dari sini kita dapat C-nya. C-nya adalah 12. Itu sendiri. Karena C-nya 12, kita dapat K. Berarti K-nya 48 dikurang 12, kita dapat K-nya 36. Oke, kita dapat nilai K, kita dapat nilai C. Udah selesai? Belum. Dia bilang, ini ada jumlah kejunya berkurang, dibeli. Karena jumlah kejunya dibeli, berarti
Ini kita geser aja. Terus sini. Kita kecilin. Oke. Dia bilang jumlah kejunya dibeli. Rata-ratanya jadi 25. Kalau rata-ratanya 25, dengan jumlahnya kan berkurang ya. Ya nggak? Misalnya P adalah jumlah yang dibeli. P adalah jumlah yang dibeli. Berarti rata-rata 25, jumlah rata-ratanya berarti 48 dikurang yang dibeli. Kan udah berkurang tuh. Terus yang dibelikan cuma keju doang. Berarti C kali 20. Langsung aja kita ganti 12 kali 20 ditambah K-nya 36. Beratnya 40, K-nya kan 36. Tapi berkurang karena udah ada yang beli. Dikurang P. Karena berkurang ya. Dikurang P karena ini dibeli. Oke. Oke. Nah, dari sini sama lagi konsepnya. Tinggal coret-coret lagi. 25, di sini 48 dikurang P. Ini 12 kali 20 tambah 40 kali 36 dikurang 40 P. Nanti kita dapat nilai P-nya. P-nya kita dapat. Coba hitung sendiri. Nggak muat angkatnya. Kita dapat nilai P-nya adalah 32. Oke, D jawabannya. Lu dapat dari mana? 20, ini 20. Ini nih, ini kan berat. Ini berat coklat. Ini keju, berat keju. Kenapa pakai yang C? Nggak pakai jumlah yang dibeli. Kenapa yang C? Oh, sorry. Kan jawabannya yang dibeli. Yang dibeli itu kan 32. Berapa jumlah yang dibeli? Yang dibeli kan ini. Jumlah yang dibeli. 36 kurang 32. Ada yang bertanya kan? Yang penting nalarnya ya. Penting nalar kalian kena. Konsep matematikanya digunain. Kak, masih bingung 25. 25. 25 yang mana? Yang nyari 25. Ini kan 25 nih. Ini konsepnya sama kayak ini. Konsepnya sama kayak ini. Ini rata-rata. Ini rata-rata nih. Ini rata-rata nih. Rata-rata dia bilang 25. Ini rata-rata. Ini jumlah sesudah dibeli. Ini jumlah sesudah dibeli. Kan misalnya lu punya 48 nih. Lu punya kue. Terus dibeli P. Jumlahnya misalnya dibeli 3 atau beli berapa. Nanti rata-ratanya berubah kan jadi 25. Berarti totalnya tuh ini 48 dikurang berapa yang dibeli. Nah, itu yang kita cari salahnya. Oke? Paham nggak? Bahasa dulu. Kenapa 20 kali 12? Ini. Rata-rata kan jumlah kali berat. Ini apa ditanya ya? Ditanya kan berat rata-rata. Berat rata-rata berarti jumlah coklat dikali berat. Kan berat rata-rata. Jumlah dikali beratnya berapa? Dari bahasa yang digunakan. Ini kan ini C. Ini 20 kan C. Ini 12. C ini kan 12. 12. Tinggal masukin aja. Kalau aku tulis semua nggak sempet ya, nggak muat tempatnya. Tolong kalian ditulis lagi urutannya. Aku nggak bakal nulis lengkap banget. Udah hampir 100 sih guys. Ya, semangat.
Oke, kita next. Di sini selisih antara sudut dari Ajax dan delta. Oke, karena mintanya sudut, berarti kita ini kan bentuknya diagram batang sama diagram lingkaran. Gue nggak suka diagram, gue lebih suka bentuknya tabel. Mending kita buat aja datanya, kita tulis datanya. Misalnya di sini Ajax di sini berapa Ajax? Di tengah-tengah ya, karena tengah-tengah 5.000 4.000, berarti ada 4.500 ya tengah-tengahnya. Oke, Ajax 4.500, terus ada Bekernya itu 1.500, terus ada Korman itu 3.000, terus ada Delta itu 10.000. Oke, terus kita totalin saja. Kita totalin dulu ya. Karena di sini tanya masalah selisih sudut. Dan kita harus total dulu. Kita jumlahkan. Jadinya 10.000. Sorry, ini 1.000 saja. 1.000. Kemudian oleh. Oke, total 10.000. Oke, di sini tanya selisih dari Ajax dan delta, tapi dalam bentuk sudut. Nah, kalau dalam bentuk sudut, berarti yang punya Ajax dikurang yang punya delta, dikurang dibagi total dikali 360 derajat. Sudut itu 360 derajat. Makanya kita kali dengan 360. Nah, berarti Ajax-nya ada 4.500, dikurang deltanya ada 1.000, totalnya ada 10.000, dikali 360. Oke, nanti hasilnya adalah 126. Oke, jawabannya A. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman? Gampang lah ini masalah data. Yang penting kalian tahu kalau masalah sudut, tinggal dikali dia aja. Kalau selisih ya dikurang. Oke. Nanti dapat coretannya ke Twitter gue aja ya, atau ke YouTube. Kalau aku nunggu kalian SS, waktunya nggak cukup. Karena ada 20 soal. Kita next aja ya. Yang penting kalian paham. Ya, kalian fokus belajar aja. Fokus coret, nanti coretan dikasih. Oke. Nah, di sini kita punya, lihat, di sini ada ukurannya sekian, bentuknya persegi. Oke, 100 kali 100. Makanya nggak sampai 100 ya sekarang. Nggak sampai 100 ya? Sampai deh. Sampai 100 ya? Oke. Di sini untuk keperluan dekorasi kafe tersebut bla bla bla. Nah, kalau kalian lihat, ini kan awalnya persegi ya. Awalnya persegi. Terus ini dipotong. Cekrek. Cekrek. Jadi bentuknya gitu. Ya, bentuknya gini ya. Kayak gini ya. Ya, mirip-mirip lah ya. Nah, karena dipotong kayak gitu, di sini tuh, nah kalau kita mau lanjutin, sebenarnya potongannya begini ya. Di sini tuh siku-siku. Terus, di sini tuh siku-siku. Ya nggak? Kalian lihat, ini kalau kita ambil segitiga ini tuh sisi miringnya 34, terus di sini sisi miringnya 26. Terus ada clue lagi nggak selain itu? Ditanya keliling bidangnya. Oke, tapi kita harus tahu panjang ini kita nggak tahu ya. Panjang ini kita nggak tahu sisinya. Nah, di sini gunakan konsep nalar. Oke, konsep nalar kita gunakan. Kenapa? Karena nggak punya clue lagi. Kalau kita nggak punya clue, kalian harus berpikir gimana nemuin clue-nya. Nah, di sini ini tuh segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ketika segitiga siku-siku, kita kenal namanya triple Pythagoras. Oke. Ada pernah dengar kata triple Pythagoras?
Nah, teorem Pitagoras itu angka-angka yang membentuk segitiga siku-siku. Misalnya 3, 4, 5, ya. Oke. Terus ada 5, 12, 13, terus ada 8, 15, 17, dan lain-lain. Itu lipat Pitagoras. Dan kelipatannya. Nah, kalau kita lihat, di sini tuh, itu sisi miring. Ini bisa alas, ini bisa tinggi, untuk kebalikannya. Ini tuh, yang terakhir ini namanya sisi miring. Angka ketiga adalah sisi miring. Nah, sekarang kita lihat, 26 adalah 13 yang dikali 2. Berarti ini tipenya ini. Berarti kalau kita lihat, ini kan 10, 24, 26. Begitupun yang 34. Berarti ini adalah 16, 30, 34. Oke, kita punya data ini buat segitiga ini, terus kita punya data ini buat segitiga ini. Tapi kita nggak tahu mana alas, mana tinggi. Karena nggak disebutkan. Nggak ada aturannya. Ya. Oke. Tapi kalau mau dilihat, di sini kan panjangnya 100 ya. Kalau mau lihat, ini panjangnya 100, ya berarti di sini berapa? Misalnya di sini X. Ya berarti 84 ditambah X sama dengan 100. Kita dapat X-nya ya. X-nya adalah, nah ini kurang jadi 24, 26. Kita dapat ini panjangnya 26. Karena di sini panjangnya 26, maka di sini panjangnya misalnya 10. Oke. Terus begitupun di sini ya. Kalau di sini 76, panjang ini kan 100 ya. Berarti di sini panjang di sini 24. Biar hasilnya tuh 100. Kalau di sini 24, berarti di sini berapa? Sisanya 24, berarti bentar. Ini sama. Kalau di sini 20, 26, 34, berarti harus ini 16 ya. Di sini harus 16, sorry. X-nya 16. Nah, kalau salah tulis. Sini 16, X-nya 16, di sininya 30. Ya, 16, 30, 34. Kalau di sini 24, berarti sini 10. Oke, berarti kita punya panjang ini. Kalau di sini 10, di sini berarti 90. Kan totalnya 100. Kalau di sini 30, berarti di sini berapa? 70. Oke? Nah, dari sini, maka kelilingnya, jika kita jumlahin saja. Kelilingnya itu adalah ini, 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 dan ini. Kita jumlahin saja ya. 76, 84, 34, 70, 90, 26. Nanti hasilnya adalah 380 ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Pak, 5, 12, 13 emang ya itu udah tetapannya teorem Pitagoras ini ya. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 8, 15, 17. Jadi paling sering keluar sih 3 soal itu. Dan kelipatannya, kelipatannya kan bisa 6, 8, 10, dan kelipatan lain-lain yang boleh kali 2, kali 4, kali 7, bebas. Ini kayak kali 2 ya. Karena kebetulan 26 adalah 13 kali 2. Berarti polanya ini. Kemudian 34, polanya ini. Oke. Enggak, aku nggak bahas tiap TO Inten. Aku tidak dibayar di Inten ya. Kalau TO Inten kan udah kan. Kayaknya nggak sulit-sulit banget kayak. Ini nggak susah-susah kok sebenarnya. Masih normal kok. Nah, next ya. Nah, ini yang sulit. Ini sedikit sulit. Ini agak mikir. Aku tadi agak mikir bagian ini. Tapi kayaknya udah pernah kita bahas ya. Oke.
kita pelan-pelan dulu yang ini. Ingat, jarak adalah kecepatan dikali waktu. Ini jarak. Ini rumus umum ya. Di SMP pernah diajarkan. Ini waktu. Oke. Kita pahami dulu ini. Nah, dia bilang kalau dia itu dari jam 8. Oke. Dia bilang kalau kecepatan 24, dia bilang akan terlambat 15 menit. Di sini bentuknya jam, lihat, di sini menit, di sini bentuknya jam. Hati-hati. Terus di sini kalau kecepatan 36, dia bilang lebih awal 10 menit. Nah, sekarang kita buat dulu waktu untuk bekerja, untuk kerja, untuk melakukan. T di sini adalah waktu untuk melakukan ya. Nah, lihat, Badu di sini rumahnya kan nggak berpindah kan? Rumah kantornya nggak pindah-pindah, cuman kecepatannya doang yang berubah. Karena rumah dan kantornya tidak berubah, rumah dan posisi rumah dan kantor itu nggak berpindah, berarti artinya apa? Artinya jaraknya sama, jarak yang dia tempuh. Mau dia kecepatan 24, mau kecepatan 36, jaraknya sama. Nah, sekarang kita buat aja. Jarak 1 sama jarak kedua. Jarak 1, dia pakai kecepatan 1, T1, ini P1, ini P2, di sini T2. Sekarang kita analisis. P1, dia bilang kecepatan 24 km per jam. T1-nya, lihat, T di sini adalah waktu untuk kerja. Nah, berarti kalau dia bilang terlambat, kalau terlambat berarti apa? Terlambat berarti makin lama untuk bekerja, makin lama untuk mengayuh sepeda. Karena makin lama, karena di perjalanan makin lama gitu kan, karena telat. Berarti T1-nya nambah, T-nya nambah. Artinya di sini kita sebut T di sini adalah T normal. T adalah waktu normal. Waktu kalau dia tepat waktu. Di sini kan ada telat, ada lebih awal. T adalah waktu untuk dia normal. Nah, karena dia T-nya nambah, berarti waktu normalnya bertambah. Bertambah berapa? 15 menit. Nah, tapi gue mau waktunya di sini bentuknya jam. Makanya kita bagi 60 menit. Biar bentuknya itu jam. Ya nggak? Kita coret aja. Per jam. Nanti satuannya kan boleh kita coret. Nah, lihat. Ini satuannya kilometer. Cocok. Kalau sebelah kanan juga sama ya. 36 km per jam. Kalau dia bilang lebih awal, artinya di jalan makin sedikit. Di jalan itu sebentar. Ya nggak? Artinya waktu normalnya berkurang. Artinya berkurang, ya berarti waktu normalnya dikurang, ya, waktu normalnya dikurang sama 10 menit. Karena kita mau bentuknya jam, dibagi 60. Bentuknya jam. Oke? Nah, udah deh. Nanti kita coret-coret aja. Gampang coret-coret aja. Kita tahu satuan-satuannya udah cocok. Jamnya boleh kita coret, kilometer boleh kita coret. Di sini kita kali aja ya. Ini jadi 24 dikali T. 24 yang bisa kita coret juga sama 36 ya. Ini kita coret, ini kita coret, ini 2, di sini 3, 2T, di sini bisa kita coret berapa? 1, di sini 4, di sini 0 kita coret. Oke. 2T ditambah 2 dikali 1/4, ya kali pelangi ya. 3 kali T dikurang 3 kali 1/6. Oke, nanti kita dapat T-nya adalah 1. Pindah ruas saja. Ini kan kita pindah ruas saja. Ini kan setengah tambah setengah. Ya, T-nya adalah 1. Nah, di sini, tapi ditanya bukan itu. Ditanya adalah jarak Badru. Yang ditanya S-nya berapa? Nah, berarti S, kita pilih aja. P1 kali T1. Mau V2, T2 pun nggak jadi masalah. Kalau kita mau pakai V1 kan 24, ya nggak? Nah, di sini
T-nya itu 1. 1 ditambah 1/4. Gunakan pola yang ini. Oke. Teman-teman, ya berarti 24, 5/6, 5/4. Berarti jawabannya 30 km. C. Ini hitung sendiri ya, silakan hitung sendiri, coret-coret. Gampang tempatnya guys, kalau aku tulis semua. 5 tempat ya, karena coret-coret. Karena kalian juga nanti UTBK waktunya terbatas. Perluas pembahasannya, nggak bisa. Nanti kegedean. Nggak cukup waktunya kalau kita bahas semuanya secara detail. Yang kedua berarti ya kalau mau pakai yang kedua pun nggak jadi masalah sih. 36, 1 dikurang 1/6, tidak pakai juga 30 juga. Sama lah, karena jaraknya sama, mau pakai rumus yang 24 atau 36 sama lah. Oke, sama aja. Oke. Nanti dibagi coret-coretnya. Kita nggak ada waktu buat tesis ya guys. Waktunya berpengaruh nggak berangkatnya? Nggak jadi masalah sih. Waktu ini nggak jadi masalah. Kan dibilang semua soal itu nggak usah dibaca. Ini nggak penting. Ini nggak penting. Nggak usah dibaca. Buang waktu kan ya. Oke, kita next aja. Oke. Kita punya next. Nah, di sini kita udah belajar kemarin ya. Teksnya nggak usah dibaca, lihat aja kata-katanya. Dia akan ada poster persegi panjang, terus karena posternya kekecilan, dia bilang akan menaikkan ukurannya. Panjangnya jadi 30% dari panjang poster awal. Terus untuk lebarnya juga dinaikkan sebesar 40 dari yang awalnya. Dia bilang kalau kenaikannya adalah X% dari luas awal, X itu berapa? Nah, dari di sini kan luas dari persegi panjang 1 sama luas persegi panjang 2. Ini yang awal, ini setelah berubah. Oke, kalau yang awal luas persegi 1 itu panjang kali lebar. Oke, kalau yang kedua, lihat panjang kedua itu dia bilang apa? Panjang kedua naik 30% dari awal. Berarti panjang 1, karena dari awal itu adalah P1, ini kan P1 ya. Berarti P1 1 ditambah. Ingat naik itu nambah 30%. Oke. Berarti ini P1, ini P1, ini P2, L2. Kita buat P1 kali L1, P2 kita substitusi. P1 dikali 1 ditambah 30%. Terus L2-nya, L2 gimana? L2 itu dia bilang naik 40%. Naik 40% dari awal. Berarti L1 dikali naik itu nambah. 1 ditambah 40%. Oke. Dikali L1, 1 ditambah 40%. Dari sini boleh kita coret. Berarti luas 1 per luas 2. Di sini 1 per 1,3 dikali sama 1,4. Kita jumlahin ya. 0,3 tambah 1, 1,3. Kita jumlahin 1,4. Oke. Kita kaliin 1,3 kali 1,4 adalah 1,82. Oke. Terus ini kita kali silang. Luas kotak 2 adalah 1,82 dari luas kotak yang pertama, yang awal. Nah, di sini dia bilang berapa kenaikannya. Ingat, kenaikan itu ada ini. Ini adalah bukti kalau dia naik. Berarti luas kotak kedua itu adalah luas kotak pertama dikali 1 ditambah berapa? Ditambah 0,82 kan? Ya nggak? 1,82 adalah 1 ditambah 0,82. Inilah berarti apa? Ini berarti naik sebesar 0,82 atau 82%. Inilah kita sebut sebagai X.
Karena dia bilang naiknya X%. Berarti X-nya adalah 82. Jawabannya. Kenapa tambah 1? Karena dari awal. Kalau awal berarti awalnya ditambah 30%. 1 kan 100%. Jadi lebih naik gitu. Oke. Ini di bab perbandingan ya. Buka-buka lagi bab perbandingan. Oke. Kalau berkurang, kalau turun berarti berkurang ya. Kalau naik itu plus, kalau turun gimana? Kalau turun berarti berkurang ya. Misalnya turun 10%, misalnya turun 10%, ya berarti 1 dikurang 10%. Apa? Turun panjang, berarti kali panjang. Itu. Oke. Sama juga kalau pajak juga ya, pajak itu berkurang. Pajak itu nambah, diskon itu berkurang. Kan potongan harga. Pajak itu biaya tambahan untuk dibayarkan. Berarti nambah, diskon berkurang. Oke. Oke, kita next. Nanti dikasih catatannya. Yang penting kalian kalau udah paham bilang aja. Kalau misalnya belum paham, dijelasin ulang. Nah, terus kita punya bilangan bahwa ini simbolnya adalah suatu bilangan bulat terbesar tapi lebih kecil atau sama dengan X. Artinya yang lebih kecil, kita contoh. Misalnya lambangnya 2, hasilnya 2. Kalau lambangnya ini berapa? 5/4. 5/4 itu kalau dibagi 5 dibagi 4 kan 1,5 ya. Ya, 1,25. Sorry. 1,25. Nah, itu hasil 1. Kok kenapa bisa 1, Wak? Kenapa? Karena ada kata ini. Bilangan yang lebih kecil, tapi yang terbesar. Artinya apa? Artinya dibulatkan ke bawah. Karena yang lebih kecil. Terdekat. Dibulatkan terdekat paling bawah. Kata lebih kecil itu ke bawah. Harga terbesar artinya terdekat. Oke? Misalnya lo keluar dari 3,2. Berarti berapa? Ya 3. Ini keluar dari 5,7. Berarti berapa? Ya 5. Karena diturunin ke bawah tapi paling dekat. Bilangannya bilangan bulat. Berarti ya 5 dong. Ini 3 dong. Ya nggak? Oke. Ya itu selling function memang nggak diajarin sih seharusnya di sama. Tapi di UTBK ini keluar ya. Di UTBK 2022. Oke. IPK khususnya. Oke. Tapi ini enak banget soalnya karena diketahui nilai P-nya. Kalau P-nya 3, ya kita masukin saja 2 kali 3. Oke, ditambah 3 dibagi 3 kurang 5. 5 kali 3 ditambah 2, 3 kurang 1. Oke, nah di sini kita buat 9 dibagi min 2, 17/2. Di sini berapa? Min 4,5 ya. Di sini 8 ya. Sorry. Di sini 8,5 ya. 8,5. Nah, ingat dibulatkan ke bawah. Sekarang kita lihat di sini min 4,5. Karena dibulatkan ke bawah, berarti bukan dibulatkan jadi min 5. Jadi ada min 5, di sini ada min 4. Ingat ke bawah artinya bukan selalu ini ya. Kita buat jadinya min 5. Kalau min 4 jatuhnya makin besar. Ingat min 4,5 lebih kecil dibanding min 4. Makanya kita turun lagi, ke bawahnya adalah min 5. Kita bulatkan. Oke, karena ke bawah. Di sini 8 jadi 8. Berarti jawabannya adalah 3. Oke.
Oke. Ada yang LBI dan LBE enggak? LBE. Ada yang mau tanya kan ya? Paham ya, tinggal masukin aja. Terus kalian tahu kata-kata ini nih. Latihan ini kalau udah tahu enak. Kalau nggak tahu ini, ya lihat contohnya aja. Oke, kita next. Masih ada banyak tadi. Udah 29. Oke, kita next. Nomor 29. Kita punya bayaran. Nah, ini nggak penting-penting banget teksnya. Ada misal. Nah, dibilang misal ini membintangi artis bayarannya sekian untuk pendapatannya sekian, 32 juta dolar untuk film yang didapatkan. Dengan pendapatan kotornya adalah 100 juta. Oke, ini pendapatan bersihnya, tapi kotornya dibilang 100 juta. Bayarannya, kalau bayaran 24, dia bilang kalau itu kotornya tuh 60. Oke, sekarang ditanya apa? Kalau 40 juta, berarti berapa kotornya? Nah, ternyata di sini penting ya. Ternyata ada clue yang tertinggal di sini, yaitu di sini nih. Kata-katanya, bayarannya itu meliputi bayaran tetap, berarti di konstanta, mau berapa kali pun mainnya, ada bayaran konstan. Ya, tarif awal. Ya, tarif awal ya. Kita sebut tarif awal. Terus, nanti ditambah sama uang persentase dari pendapatan kotornya. Nah, berarti kita punya suatu fungsi di mana kita sebut di sini tarif awalnya ditambah berapa persen dari pendapatan kotornya. Gitu ya. Ini adalah pendapatan bersih. Ini tarif awal. Ini adalah pendapatan kotor. Oke. Nah, dia bilang kalau pendapatannya 32 juta, pendapatan bersih 32 juta, kita nggak tahu tarif awalnya, dia bilang persentasenya selalu sama ya. Persentasenya sama. Oke. Dikali, ya, kita sebut X persen saja ya. X persen, berapa kali persentase dari kotornya. Dikali pendapatan kotornya 100. Oke. Kalau dia bilang pendapatan bersihnya 24 juta, ada tarif awal, ada berapa persen, dikali kotornya dibilang 60. Gitu ya. Nah, ini kita kurangin saja. Ini kita kurang. Ini kita kurang hasilnya 8, C-nya hilang. Ini 100 dikurang 60. Berarti 40 dikali X persen. Oke. Kita bagi saja X persennya adalah 8 dibagi 40, yaitu adalah 1/5. Oke. Ini adalah persen pemotongannya, persentasenya. Oke. Dia bilang, berarti berapa C-nya? Kita cari C dulu ya. Berarti kalau mau nyari C, berarti 32 tambah dengan C ditambah 1/5 dikali 100. Kita dapat C-nya. Kita dapat C-nya adalah berapa C-nya? 12 ya? Oke, C-nya 12. Oke. Kalau C-nya dapat 12, berarti kita berapa kalau pendapatan bersihnya 40? Kalau 40, C-nya itu 12, X persennya adalah 1/5, kotornya berapa? Ya, kotornya kita nggak tahu ya. Kotornya ini yang ditanyakan, ini yang ditanyakan. Kalau pendapatan bersihnya 40. Oke, berarti K2-nya itu 40 kurang 12, di sini 1/5, pindah ruas dulu, nanti dapat K2-nya ya. K2-nya adalah 140. Oke. Berarti pendapatan kotornya 140 juta dolar. Oke. Pendapatan kotor saat dapat 40 juta. Oke. Di sini X persennya. Ini presentasinya. Persentase
persentasenya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita next. Ini belakangan aja. Ini soal tersulit di TO ini sebenarnya. Ini soalnya. Kita harus skip dulu. Kita cari soal yang lain dulu. Oke. Kita punya ada angka ini A, B, 5, C, D, 8, E, F, 11, G, A. Di sini dibilang ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah apa? Ada beda yang tetap. Ada selisih. Di sini selisihnya berapa? Di sini selisihnya berapa? Di sini selisihnya berapa? Di sini, dan seterusnya. Sebenarnya kalau kalian nggak tahu rumusnya enak banget kan? Ini kan, ini ke sini kan, ya ini selisihnya 1 ya. 5 ke C, C ke D, D ke 8. Jadi ini selisihnya 1 semua. Kalau kalian nalarnya kena. Tapi kalau mau pakai rumus, boleh saja. Di sini, ini suku ketiga, ini suku ketiga, ini suku kelima. 3, 4, 5, 6, suku ke-6. Berarti suku ke-6-nya itu 8. Suku ke-6 adalah A ditambah, jangan A ya. Suku pertama ditambah P, 5P, sama dengan 8. Di sini suku ketiga itu adalah M ditambah 2P. Oke? Berarti kalau kita kurang, ini dia bilang 5, kita kurangkan saja. Nah, dapat 3P sama dengan 3, P-nya adalah 1. P adalah bedanya, M adalah suku pertama. Oke, suku pertama dari barisan aritmatika. Bukan suku pertama dari ini ya, bukan, tapi dari aritmatika yang terbentuk. Oke, P-nya 1, Oke. Nah, udah, kalau P-nya 1 udah ketemu ya, berarti datanya bisa kita ubah. Karena sini 1 semua, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, di sini E, di sini F, di sini G, di sini H. Ditanyakan apa? A plus D, F plus G. Ya, A-nya itu 3, D-nya itu 7, F-nya itu 10 ya. F-nya itu 10, G-nya itu 12. Berarti 10 per 22 dibagi 2, 5 per 11. Oke. Ini gampang sebenarnya. Kayak soal bonus lah. Langsung gampang. Oke, kita next. Nah, perhatikan datanya. Di sini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Dia bilang berapa banyak jeruk yang dibutuhkan antri yang agar bagian paling bawah sesuai dari gambar. Oke, di sini gambarnya. Tapi kita perhatikan. Ya, yang paling bawah, ya, urutan yang paling bawah itu akan menandakan apa? Nah, kalau kita lihat, urutan yang paling bawah akan menjadi sukunya. Yang kita lihat, kalau bawahnya 1, suku pertama. Kalau bawahnya 2, suku kedua. Bawahnya 3, ada 3. Bawahnya 4, ada 4. Gitu kan? Nah, kita nggak disebutkan ini barisannya apa. Nggak ada barisan aja, barisan kayak segitiga gitu ditumpuk. Oke? Nah, sekarang kita lihat di gambar. Kita analisis di gambarnya. Nah, gambarnya nggak kebentuk nih yang paling bawah.
Ya nggak kebentuk, kepotong gambarnya. Tapi lihat, semakin ke atas berkurang 1. Kalau kita lihat, nah, lihat di sini. Di sini 2, di sini 1, di sini 3, di sini 2, di sini 1, di sini 4, di sini 3, di sini 2, di sini 1. Memang yang paling bawah kita nggak kebentuk, tapi kita tahu dari atasnya nih. Nah, lihat di sini nih, ada gambarnya 1. Nah, jangan warna hitam nih, warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Jadi di barisan ini, barisan yang kedua dari bawah itu ada 6. Nah, di sini ada 6. Karena ada 6, ingat dia tuh ke atas berkurang 1, berarti di bawahnya ada berapa? Ada 7. Di sini berarti ada 7 paling bawah. Artinya apa? Suku ke-7. Ingat, di sini apa? Berapa banyak jeruk? Nah, berapa banyak? Kalau ditanya berapa banyak untuk suku ke-7, dia kan ditumpuk kan? Ditumpuk ke atas semua ya? Ya nggak? Berarti ada 6, nanti ada 5, berarti tinggal berurutan aja. 7 paling bawah, naik, 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 naik. Berkurang semua kan? Berkurang 1 nih. Tuh. Tinggal jumlahin aja. 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Jawabannya 28. B. Masih kurang ngerti. Ini dijumlahin aja jumlah. Ditanyakan berapa banyak jeruk yang ditumpuk sesuai gambar. Ini kan sesuai gambar ya. Kalau lu lihat, ini kita hitung aja nih. Ini ada 7. Kalau kita lihat, ini ada 6. Ini bawahnya kan ada 7. Di sini ada 7. Terus di atasnya ada 6. Di sini ada 5. Terus ada 4, 3, 2, 1. Terus ini, ditanyakan berapa jeruk untuk ditumpuk. Untuk sesuai gambar. Berarti kita jumlahkan saja. Jumlahkan saja. Ya, jumlah yang disusun. Oke? Kita jumlahin aja. 7 tambah sampai 1. Oke? Berarti enggak? Nggak harus, nggak harusnya. Nggak. Jadi nggak semua soal penalar matematika pakai rumus ya. Gue selalu bilang itu di kelas. Yang penting kalian nalarnya kena. Ini bukan PK. Jadi nggak harus gunain rumus. Ini nalar. Kalau pengetahuan matematika baru pakai rumus. Tapi namanya penalaran. Makanya PK namanya pengetahuan, bukan penalaran kuantitatif. Ya. Jadi nama itu berpengaruh. Kalau PK itu kan pengetahuan kuantitatif. Kenapa pengetahuan? Karena lu diuji rumusnya. Ini nalar. Ini diuji cara berpikir lu. Nggak pakai rumus. Oke? Begitupun dengan PU, penalaran umum. Ya, penalaran umum nggak ada pakai rumus. Seharusnya ya. Tapi nalarnya kena. Nggak ada rumus pasti gitu loh. Itu nentuin 6 dari mana? Ini dari gambar nih. Dari gambar kan, dari gambar. Sesuai gambar, maka cek gambarnya. Cek gambar. Teliti yang full. Ini kan full nih. Gua hapus deh. Tuh. Urutan kedua paling bawah kan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, gua taruh sini. Di sini ada 6, tapi urutan kedua. Berarti di bawahnya ada 7. Ingat, semakin ke atas berkurang 1. Kalau ke bawah, ya tambah 1. Ini kan yang digambar. Mau gambar ini kayak pola yang kebentuk. Kenapa? Bentar, kenapa ada gambar ini? Why? Biar lu tuh nggak ngitung belakangnya. Belakangnya tuh nggak dihitung. Ntar kalau lu hitung semua, lu nggak bakal ketemu jawabannya. Ya, ini
lu dinyatakan karena ini ada polanya. Ada pola yang dilihat cuman depannya doang yang lu hitung. Ya. Kalau lu hitung lihat gambar semua, ambigu. Nanti lu lihat itu belakang ada berapa nih? Kita kali berapa? Jadi piramid. Nah, pakai pusing kan kalian. Ya, jadi soal ada clue untuk mempermudah kalian analisis. Jadi nggak sembarangan bikin soal. Oke, kita next. Terlalu lama di sini. Oke, ini tipe yang udah pernah kita bahas ya di kelas. Kalau kalian paham waktu itu di bab apa gitu gue lupa, tapi udah pernah kita bahas. Sekarang gua pakai analisis saja. Kita punya botol. Waktu itu tabung ya. Ada tabung, di sini ada 600 mili. Tapi ada 2% kandungan garam. Berarti 20% yaitu garam. Ya, 20% garam. Sekarang mau gue tuangin cairan. Mau gue gabung, campur. Mau gue campur nih. Dengan kita nggak tahu berapa mili, ya nggak? Kita nggak tahu. Kita tahunya 50%-nya garam. Tapi kita nggak tahu berapa mili cairannya yang kita tuang. Ya, misalnya P mili yang kita tuang. Kita tuang, nanti hasilnya kita maunya di cairan itu, di tabung itu nanti udah kecampur tuh. Kecampur tapi maunya 30% garam. Jadinya tuh 30% yang punya garam. Awalnya 20, dicampur 50%, jadinya 30. Nah, volumenya nambah dong. Yang awalnya 600 ditambah P mili. Jadi berapa? 600 ditambah P. Kan bertambah. Berarti ditanyakan berapa? Ya, ditanyakan berapa nih yang ditambah biar dapat 30%. Gitu kan? Nah, untuk mencari 30% ini, untuk mencari berapa P, berarti lihat kandungan garamnya. Nah, kalau kita tinjau dari kandungan garam, nah kita tinjau kandungan garam. Di sini 30% dari volume yang ada 600 ditambah P, ini kandungan garam ya, akan sama dengan kandungan garam yang akhir. Ini yang akhir, kandungan garam yang akhir akan sama dengan kandungan yang awal. Yang awalnya adalah penjumlahan 600 mili dikali 20%, dicampur tuh ditambah, dituang. Berarti ditambah 50% dikali P. Ya nggak? Udah deh, nanti di sini bisa kita coret-coret. Persennya kita coret semua. Ya nggak? Oke. Nolnya boleh kita coret dulu deh. Kita coret-coret aja dulu. Oke, 3 kali 6, 18, 00, ditambah 3P. Di sini 6 kali 2, 12, 00, ditambah 5P. Oke, nanti di P-nya adalah 300. Oke. Inilah kandungan yang dia butuhkan, yang dia tuangkan. Jawabannya A. Oke. Ini udah pernah kita bahas waktu itu. Dicek lagi pembahasan ini, udah pernah dibahas. Ada yang mau tanyakan? Aman ya? PXML itu apakah? Dikali. Ini P itu adalah banyaknya yang dituang, yang dicampur. Kan 50%, kita nggak tahu berapa milinya yang kita tuang. Agar kalau udah kita tuang ini, hasilnya tuh volumenya nambah, kadarnya juga berubah. Maunya ini. Nah, ini kita tinjau tinjauan garamnya. Ini pun yang awal. Ini awalnya ditambah campurannya.
hasilnya akhir. Gitu ya. Oke. Ini nggak terlalu sulit sebenarnya. Kalau kalian cek pembahasannya waktu itu kita bahas, ini lebih mudah. Bahasanya tuh lebih enak dibanding yang pernah gue buat awalnya. Oke, kita next dulu. Masih ada 3 slide. Oke, kita punya soal ini. Nah, di sini ada suami istri. Ada dia bilang akan punyai anak. Nah, di sini anak itu cuma 2 kemungkinan. Bisa anak laki-laki atau anak perempuan. Ya nggak? Nah, dia bilang dia akan punya 3 anak. Berarti ada 2 kemungkinan ya. 2 kemungkinan. Berarti peluang dari laki-laki itu ada 1 dari 2 kemungkinan. Entah laki-laki, entah perempuan. 1/2. Itu peluang dari perempuan. Berarti ada 1/2. Oke? Nah, di sini dia maunya 3 anak. Ya nggak? Berarti karena ada 3 anak, semuanya dibilang laki-laki, laki-laki, laki-laki. Berapa peluangnya? Ya udah, kita kali saja dengan peluangnya. Peluangnya setengah, setengah, setengah. Berarti ada 1/8. Oke, 1/8 adalah 12,5%. Udah selesai. Semua laki-laki ya. Nih, semua laki-laki berarti ketiganya laki-laki. Laki-laki, laki-laki, laki-laki. Kita kali aja peluangnya. Oke. Next ya. Ini gampang. Kalau seandainya 1 perempuan, 2 laki-laki, nanti deh itu pembahasan di next soal aja. Karena waktunya nggak cukup. Kenapa 1? Kayak koin. Kalian tahu nggak koin? Yang soal pertama. Koin kan cuma ada gambar sama angka. Ya anak juga gitu kan. Anak juga ya anak laki-laki atau anak perempuan. Cuma 2 kemungkinan. Berarti untuk peluang laki-laki, 1 laki-laki dari kemungkinannya 2. Entah laki-laki entah perempuan dari total. Mirip kayak koin. Ya, anak itu mirip kayak koin. Gambar angka, ini juga laki-laki perempuan. Kan nggak ada yang kelamin lain kan. Kelamin cuma ada 2 doang. Laki-laki perempuan. Oke? Gitu ya. Oke, kita next dulu. Kalau pangkat 3, gue saranin nggak usah dipangkatin dulu. Gue lebih suka perkalian aja. Nggak usah dipangkatin. Itu nanti kalian agak mencah-mencah konsepnya. Gue lebih suka dikali-kali aja. Oke, kita next ya. Oke, di sini dia bilang ada 10 orang. 10 orang nanti dibagi 2 kelompok. Lihat dibagi ke dalam 2 kelompok sama banyak. Artinya apa? Berarti 5 orang, 5 orang. Karena sama banyak. 5 orang, 5 orang. Oke, sekarang gue mau kelompok pertama. Dia bilang rata-ratanya kelompok pertama dia 163. Yang pertama, rata-ratanya dia bilang 163. Ya, rata-rata itu apa? Rata-rata adalah jumlah dibagi frekuensi. Ya enggak? 163 kita misalin dulu deh. Misalnya jumlah untuk yang pertama itu P. Ya, berarti P dibagi frekuensinya 5 orang. Oke, berarti kita dapat P 163 dikali 5. Itu 815. Kali silang ya. Oke. Terus kelompok kedua 168. Kelompok kedua dia bilang rata-ratanya 168. Ingat dia adalah jumlah dibagi frekuensi. Jumlah dibagi frekuensi. Berarti 168. Kita misalnya lagi. Misalnya jumlah untuk yang kedua itu misalnya R. Nah, berarti R dibagi frekuensinya 5. Kan kalau kita kali silang, berarti
168 kali 5 berarti 840. Oke. Sekarang dia bilang kalau ada anak yang tingginya ditukar, ya, nanti rata-ratanya menjadi sama. Nah, sekarang karena ditukar, berarti jumlahnya, sekarang gini, sekarang kita misalnya dulu deh, kan ada anak nih, anaknya tuh tukeran. Misalnya M adalah anak yang ditukar di pertama. Kalau N adalah anak yang ditukar di kedua. Jadi tukeran. Ya. Jadi jumlahnya itu dikeluar. Jadi jumlahnya dikurang anak pertamanya keluar, masuk anak yang dari anak kedua. Kalau yang ini dibilang rata-rata sama ya. Jumlah bagian kedua, anak keduanya keluarin, nanti masuk anak yang pertama. Oke? Ini dia keluar, ini masuk. Ini keluar ya. Dia keluar, karena tukeran. Ini itu masuk. Ini keluar, ini masuk. Jadi tukeran ya. Jadi masuknya ke sini, keluarnya ke sana. Gitu ya maksudnya. Nanti rata-ratanya sama. Rata-rata jumlah dibagi frekuensi. Karena ada yang keluar dan ada yang masuk, frekuensinya tetap 5. Frekuensinya tetap 5. Karena keluar 1, masuk 1. 5-nya boleh gue coret, kita masukin. P-nya 815 dikurang M ditambah N sama dengan R dikurang N. R-nya itu adalah 840 dikurang N ditambah M. Pindah ruas saja. 2M dikurang 2N sama dengan 25. Kita bagi 2, M dikurang N adalah 12,5. Selesai. Inilah ditanyakan selisih dari kedua anak yang ditukar. Berarti 12,5. Berarti inilah selisih yang ditukar. Selisih anak yang ditukar. Ini tukar ya. Tukar. Oke. Oke, ada yang mau tanyakan? Oke, aman. Kita next. Nah, ini soal yang sebenarnya sedikit bingung di guanya tadinya, tapi ternyata mudah soalnya. Di sini dia bilang berapa banyak garis sehingga satu garisnya jaraknya 2, tapi jaraknya 3 dari A dan dari C. Artinya gimana? Misalnya lu buat garis nih, artinya jaraknya berarti kalau bisa dia menyinggung. Ya, menyinggung saja. Menyinggung A dan menyinggung C. Menyinggung itu artinya nempel. Lu punya grafik kayak gini, KS saja. Kita pindahin ke kanan ya. Nah, kalau lu punya grafik kayak gini, ya udah kita buat aja garis yang menyinggung A dan menyinggung B. Menyinggung C. Berarti kita buat di sini ya. Kalau lu buat garis lurus kayak gini kan. Ya jelek. Gitu ya. Nggak lurus, sorry. Tapi kalau kita buat kayak gini ya. Nah, ini lihat, ini panjangnya 2, ini panjangnya 3. Cocok. Ini panjangnya 2, ini panjangnya 3. Cocok ya? 2 satuan, 3 satuan. Per satu garis. Ya enggak? Terus mana lagi kira-kira garis yang paling cocok? Ini garis, ingat garisnya garis lurus. Berarti kalau kita buat garis kayak gini vertikal, nggak jadi masalah dong. Sekarang A itu 2, ke C itu 3. Cocok, memenuhi. Berarti ada berapa? Ada 3 garis. Oke. Ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Bukannya C. Itu aja.
Oke. Oke. Nah, aman ya. Ini tinggal dibuat garis saja. Kira-kira gimana jawabannya? Kita next. Nggak ada materinya. Ini konsep nalar aja. Nggak semua penalaran matematika punya babnya. Yang penting dapat nalarnya gitu. Kadang soalnya bisa random apa aja keluar kayak ini nih. Apa di kolam renang? Nah, coba kita baca dulu. Dia punya 2 pipa. Setiap minggu nanti diganti. Nanti airnya itu ada 2 pipa dengan debitnya itu sekian. Oke, waktunya berapa lama? Nah, sekarang kita punya debit. Nah, debit itu ada 420 meter kubik per jam. Ditanya berapa jam penuh? Berapa jam untuk penuh kan? Untuk dibutuhkan mengisi. Mengisinya artinya harus penuh. Ya, harus kayak gini nih, penuh kan? Nah, berarti berapa? Nah, ingat di sini karena tanya berapa jam, sedangkan ini meter kubik per jam, berarti kita butuh volume saja. Ingat volume berarti volume gimana? Volume dalam hal debit itu tinggal 420 meter kubik per jam, kita kali berapa biar jadi volume? Yang kita kali X jam. X adalah waktu untuk penuh. Oke, ini tinjau dari debit. Oke, di sini tinjau dari volume dari kolam renangnya. Nah, kalau kita lihat ini kan kayak ini alasnya nih, ini alas. Ini tingginya. Tingginya nih. Gitu kan? Volume kan luas alas kali tinggi. Ingat, luas alas kali tinggi. Oke, di sini 420 kali X kali meter kubik. Di sini ada luas alasnya bentuknya trapesium. Ya enggak? Trapesium. Trapesium itu rumusnya yang atas ditambah yang bawah dikali ini panjangnya dibagi 2. Ini luas trapesium. Oke, tingginya berapa? Ini tingginya nih, lebarnya. Oke. Ya, di sini ada meter, di sini meter, di sini meter. Meter kubik ya. Jadi 420 X meter kubiknya bisa kita coret. Oke, 420 X di 8 bagi 2 dikali 30 dikali 30. Oke. Nanti hitung sendiri, dapat X-nya adalah 42/7. Silakan hitung sendiri ya. Jawabannya udah mudah sih sebenarnya. Nggak terlalu sulit. Kayaknya lebih sulit yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya di kelas biasa. Masih normal sih soal kayak gini. Oke, next ya. Ini masalah data. Ditanya berapa yang benar. Ya udah kita cek aja. Kalau tanya benar, di sini tanggal 7 dibilang 822. Apakah 822? Cocok. Nah, ini benar sesuai grafik. Sesuai dari grafiknya. Baca aja grafiknya tanggal 7 822 nih. Nah, cocok. Terus tertingginya 815. Apakah dia bilang pernah 815? Grafiknya apa? Di sini nih. Di sini bukan 15 tuh di sini ya. Ini tuh 815. 815. Ada nggak? Tidak ada. Ini tidak ada ya di grafik. Oke. Terus dibilang selisih dari tertinggi. Dibilang 10.000. Ini tertinggi. Tertingginya adalah 826. Terendahnya adalah
816. Berarti kalau kita kurangin selisihnya 10.000. Inilah selisihnya ya. Selisih antara yang tertinggi dikurang terendah. Berarti benar. Terus yang ini perbedaan antara tanggal 5 sampai tanggal 12. Oke, tanggal 5 itu ada 8, ini 19 ya. 8, 19, 00, tengah-tengahnya. Oke, tanggal 5, 8, 19, 00. Tanggal 12 itu ada 8, 26, 0000. Kita kurangin saja selisihnya. Kita kurangin, dibuat selisih. Selisihnya itu sekitar 7.000 ya. Oke, 7.000 berarti sini salah. Berarti jawabannya ada 1, ada 2. Ada 2 yang benar. Ada 2 yang benar. Boleh. Boleh chat di Twitter, boleh. Gak ada yang mana. Tapi kalau agak lama balasnya, aku menungguin. Karena kadang aku balas balasnya 1 persatu. Oke, yang mana ya kan? Oke, next. Boleh lihat soal sebelumnya. Ini. Tadi coretannya aku kasih. Ini ada yang mau tanyakan? Atau ada yang belum paham? Kalau kalian bingung rumus, tips dari gua itu lihat satuan. Ya. Kalau bingung rumus, lihat satuannya. Ya. Kayak di sini nih. Di sini kan debit. Ditanya waktunya jam. Di sini ada meter kubik. Meter kubik itu artinya volume. Volume dari gambar, lu bisa tahu volumenya. Lu bisa tahu volumenya. Ya enggak? Berarti lu bisa cari volume kolam. Lu juga bisa tahu volume dari debit. Caranya gimana? Iya, debitnya kita hilangin nih penyebutnya. Dengan cara apa? Iya, kita kali aja dengan X jam. Jamnya kita coret kan. Udah, jadi volume satuannya. Oke? Jadi nggak harus dihafalin rumus banget untuk penalaran matematika. Yang penting nalarnya. Nanti belakangan aja ya, SS. Kita next dulu. Yang penting kalian paham dulu. Oke? Oke, kita punya soal ini. Kita punya A ke D. A ke D2, A ke B. Kita copy saja deh. Kita copy saja. Kita copy aja. Nah, di sini pembesaran A ke B, di sini bilangnya 4. Dari sini ke sini 4. Oke, pernyataan pertama itu CD sama dengan 4 CF. Ya, artinya apa? Artinya perbandingan ya, C gede ini, kita turunin sedikit deh. Turun sedikit dulu. Oke, di sini perbandingannya, di sini bandingnya 4, di sini bandingnya 1. Kan CD banding CF 4 banding 1. Di sini 4, di sini 1. Kalau di sininya 1, berarti di sini berapa? Di sini 3. Nah, tapi ingat, ini tuh bentuknya perbandingan. Ingat, ini bahas bentuk perbandingan. Kebetulan, kalau panjang A ke B, ingat, panjang AB akan sama dengan panjang CD. Kan pasti panjang kan? Nah, kalau AB-nya 4, berarti CD-nya berapa? Ya, berarti CD-nya 4. Kalau CD-nya 4, artinya apa? CF-nya ya 1 dari pernyataan sini. Nah, terus ada lagi nggak clue-nya? Berarti D ke F, D ke F-nya 3 dong. Ya nggak?
Terus ada pernyataan lainnya bahwa AE akan sama dengan EB. Nah, kita ingat bahwa dari sini tuh kita tahu AB itu adalah AE ditambah EB. Karena di sini 4, ini sama panjang. Berarti berapa? Di sini 2, di sini 2. Kan sama panjang. Nah, berarti kita dapat di sini 2, di sini 2. Tapi apa sih ditanya? Nah, yang ditanya luas daerah dari ini, BCGE. BCGE. Kira-kira cukup nggak untuk data-data tersebut? Pertama-tama dulu deh. Kita punya data-data ini 3, ini 1, luas ini. Kira-kira berapa? Ada yang ketemu nggak jawabannya? Ya, aku tunggu deh. Aku silakan kalian berpikir. Kira-kira datanya udah ketemu banyak nih. Ini 3, ini 1, ini 2, ini 2, ini 2. Kira-kira yang di RC ketemu nggak? Ketemu nggak kira-kira, guys? Karena gue juga nggak megang kunci jawaban ya. Katanya belum ada kunci jawaban ya. Udah ada kunci jawaban, Mbak? Kan tadi nanya ke Alifah, katanya belum ada. Jadi kita bahas emang pure pembahasan dari aku. Biasanya tuh dikasih pembahasan nih. Dulu gue tuh cepet banget bikin jawabannya. Yang belum ada, oh belum ada. Iya belum ada, makanya agak rumit kalau nggak ada pembahasannya. Sekarang datanya udah banyak ketemu nih. Berarti dapat nggak pernyataan satu? Pernyataan satu kira-kira ketemu nggak yang diarsir? Nyari nyari luasan diarsir gimana? Ada yang tahu nggak? Nyari luasan diarsir dulu deh. Sebelum itu. Nyari luasan diarsir, kira-kira ketemu nggak kira-kira? Nah, sekarang di sini kan tanya luas, di sini kan luas BCGE kan. BCGE itu apa? Lihat yang ini, BCGE yang diarsir. Kalau kita lihat sekilas, itu kan luas dari ABC yang setengah lingkaran, setengah persegi panjang, yang segitiga ini ABC, itu kita terkurang dengan luas dari AEG. Gitu kan? Ya nggak? Nah, sekarang kalau luas ABC, ya lu bisa ketemu lah. Karena sisinya 4, panjangnya 2. Ya bisa ketemu lah. Dari sini tuh, dari soal tuh, lu udah ketemu luas ini. Yang jadi masalah adalah gimana cara nemuinnya. Nemuin dari luas ini, ABG. AEG. Nggak ketemu juga kan? Nah, atau kita bisa buat luasnya trapesium. Nih, ini luas trapesium. Kalau kita lihat, kan luas trapesium nih. Ya, tapi dipotong masih segitiga kecil. Jadi ini trapesium kan harusnya. Atau luas dari trapesium EBCF dikurang luas dari segitiga CGF. Oke? Lu mau pakai yang kiri, mau pakai yang kanan, sama aja. Tapi ketemu nggak datanya? Nah, dari data pertama, gimana cara nemuinnya? Ayo dong, ada yang punya ide nggak? Ada yang punya ide nggak? Kalau luas ini kan lu bisa ketemu nih. Oke, terus buat nyari ini gimana? Luas AIG. Kira-kira ketemu nggak nih guys? Nah, sekarang cari AC dulu, Pak. Cari AC, AC, A ke C. Sebenarnya enggak sih. Sebenarnya agak sulit buat nyari A ke C. Karena gini,
luas ini AIG deh, luas AIG. Sekarang gue mau kalian sambil berpikir, kan masih waktu masih banyak. Luas AIG itu gimana? Luas AIG itu adalah AE dikali tingginya. Ini tinggi nih. Ini kan luas segitiga nih. Luas jajar genjang dibagi 2. Ya nggak? Ini misalnya P. Alas, ini tinggi, GP. Dibagi 2. Ini luas AIG. Kalau luas CGF, itu alasnya CF, tingginya ini, GR. GR dibagi 2. Tapi kita tahu bahwa GP ditambah GR itu sama dengan AD. Ya, karena vertikal. GR tambah GP artinya ya RP kan. RP sama dengan ya AD kan, sisi vertikal. Nah, sekarang gimana cara nentuinnya? Buat dapetin itu. AE dapat, GP dapat. Nah, dari sini sebenarnya kita nggak bisa nentuin jawabannya ya. Karena ada yang kurang datanya. Atau ketemu? Kira ketemu nggak? Enggak, ketemu ya. Harusnya ketemu. Luas ABC ini ketemu. Nah, ini ketemu. Kan datanya udah lengkap nih. Sekarang gue ngerasa pernyataan itu cukup. Sekarang kita cek ya. Luas ABC nih. Luas ABC kan panjangnya 4, di sini 2. 4 kali 2 dibagi 2. Luas AEG. Luas AEG alasnya 2, tingginya GP per 2. Luas EBCF. Atasnya 1. Atasnya 1 ditambah bawahnya 2, tingginya bagi 2, tingginya 2. Dikurang luas CGF. CF, F-nya dapat ya. CF-nya 1, tingginya GR. GR dibagi, ini kebanyakan mau titik saja, dibagi 2. Nah, ingat, kita kan punya pernyataan ini. Kita punya pernyataan bahwa GP ditambah GR sama dengan AD. AD-nya itu apa? 2. Berarti GR-nya boleh kita substitusi. Ini GR boleh kita substitusi dari 2 dikurang GP. Masukin ke sini, dapat DP. Ya. Dapat GP, nanti dapat luasnya. Kalau dapat GP kan dapat luas ini kan. Dapat luas ini. Berarti dapat ketemu. Oke? Berarti pernyataan 1 cukup. Ya, hati-hati. Pernyataan 1 cukup. Beda kalau pernyataan 2. Kalau pernyataan 2 gua rasa nggak cukup ya. Karena kita tahu AE doang. Ya, kita nggak tahu ini nih, kita nggak tahu EB. Kalau pernyataan 2, kita tidak tahu EB ya. Tidak tahu EB. EB buat apa? EB ini untuk mencari luas trapesiumnya. Luas trapesium tidak ketemu nanti. Ya, berarti dia tidak cukup. Oke, berarti jawabannya A ya. Ya, itu ya jebakannya. Tahu nggak sih, Pak, EB-nya kan jadi 4 dikurang 2. 4. Bentar. Kalau ada pernyataan 4 ya? Oke, kalau di situ 4, 2. Berarti ada lagi ya? Bentar. Iya, 4-nya diketahuin. Berarti apa yang kurang? Bentar. Ada data yang kurang nggak? CF-nya? CF-nya ketemu. CF ketemu, terus ini ketemu, ini ketemu, ini ketemu. Berarti cukup juga ya? Cukup juga ya? Oke, berarti cukup juga. Berarti pernyataan 2 cukup juga ya? Cukup juga, karena dari cara ini, dari cara luas, mencari luas yang atas ya. Karena ketemu semua data-datanya. GP, ya, ketemu semua ya. Ini ketemu, nanti ini kurang 2, ini 1, ya ketemu ya. Berarti jawabannya dia. Oke.
Oke, jawabannya D. Iya, jawabannya D. Data-datanya ketemu semua. Kita butuh ini AE, kita butuh EB, dan kita butuh CF yang kita butuhkan. Di sini ketemunya ya emang lama. Maklum soal intent. Soal-soal yang pernyataan-pernyataan kayak gini tuh emang lama. Itu udah normal banget. Oke? Ini termasuk kedua tersulit. Nanti ada soal yang paling sulit nih. Di mana tadi tuh? Itu belakangan aja. Sebenarnya kita dapat luas BCGE-nya apa enggak, Kak? Dapat. Dapat. Kan kalau lu substitusi si GR-nya ke sini, substitusi jadi 2 dikurang GP, nanti kalian cari-cari, kita dapat GP, nanti ketemu nih luas BCGE dari lu masukin kalau GP-nya ketemu. Nggak harus dihitung sih sebenarnya, yang penting lu tahu gimana cara dapetin luasnya, gimana caranya, terus lu butuh apa aja nih, ya lu semuanya udah ketemu ya. Kalau lu cari data-datanya udah lumayan lengkap. Luas ini kan udah ketemu, luas ini juga ketemu juga di soal. Oke, itu aja. Kita next. Nanti dibaca-baca aja pembahasannya. Agak lama emang, wajar. Enggak heran. Oke, kita punya 50 meter. Rata-rata. Oke, di sini dibilang rata-rata dari 2A tambah 4A tambah 2A. Kita tambahin aja semuanya. Tambah 4A tambah 3A tambah 3A tambah 4A tambah 2A. Dibagi berapa? Dibagi ada berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anak, dibagi 8, dibilang rata-ratanya adalah 3A. Oke? Berarti pernyataan pertama, kalau A-nya kurang dari 6, berarti rata-ratanya berapa? Ya, kita masukin aja. Rata-ratanya, ya kalau kita kali 3, berarti 3A, berarti 3, kalau kita kali ya, 3 kali A kurang 3 kali 6. Berarti 3A itu kurang dari 18. Ya nggak? Berarti rata-ratanya, ini rata-ratanya kurang dari 18. Oke? Di sini tidak cukup ya. Karena dibilang, apakah rata-ratanya 9? Nah, yang ditanya itu, apakah rata-ratanya kurang dari 9? Di sini 18. Bisa iya, bisa tidak. Nah, bisa iya, bisa tidak ya. Bisa kurang dari 9, tapi bisa lebih dari 9. Berarti tidak cukup ya. Oke. Kalau di sini A-nya lebih dari 4. A lebih dari 4. Ya, di sini kalau A-nya lebih dari 4, berarti apa? Berarti 4. 3 kali A, kali 3 aja. 3 kali A lebih dari 12. Nah, di sini dia bilang 3A lebih dari 12. Berarti rata-ratanya lebih dari 12. Berarti apa? Di sini tidak. Ya. Artinya rata-ratanya tidak kurang dari 11. Tidak. Dia tuh tidak kurang dari 12 ya. Tidak kurang dari 12. Berarti dia menjawab ya. Kurang dari 9, sorry. Berarti ini tuh menjawab pertanyaan. Karena menjawab pertanyaan, berarti cukup. Berarti cukup ya. Berarti jawabannya 2 saja yang cukup. B ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau misalnya mau diulang, nanti bisa diulang. Bagaimana yang mau kalian tanyakan? Pokoknya kalau dia menjawab pertanyaan, ditanyakan, apakah rata-rata kurang dari 9? Tidak. Rata-ratanya tuh
tidak kurang dari 9. Nah, kalau dia menjawab, berarti cukup. Kalau dia jawabannya ada yang lebih dari 9, kan rata-ratanya kan bisa 9, bisa 12, berarti kan bisa kurang dari 9, bisa tidak kurang dari 9. Berarti dia ada 2 jawaban yang kontradiktif, yang beda gitu, berarti artinya tidak cukup. Tapi kalau menjawab, cukup. Oke. 3 kali 6 dari mana? Ya ini aja. Kalau ini kali 3, coba kali 3, kita kali 3 saja, biar, kenapa kali 3? Di sini kan 3A. Rata-rata kita substitusi. Kita kali 3, kedua ruas, itu pun ini kali 3, kedua ruas. Kali 3 aja kedua ruas. Oke. Ada yang mau tanyakan? Sebelum kita nama terakhir itu agak mengerikan. Menggetarkan jiwa. Ada yang mau tanyakan? Oke, yang lain ada yang mau tanyakan nomor lainnya? Oke, kita kembali ke nomor tersulit. Ya, sebenarnya kalau kalian udah pernah yang ikut kelas perbandingan, kita udah pernah bahas perbandingan kan? Ini mirip sebenarnya. Nah, tapi gue mau kalian coba dulu deh. Oke, kita next. Jawabannya seharusnya B. Tapi ini agak panjang sebenarnya teorinya buat memahaminya. Karena ada beberapa konsep perbandingan yang harus kalian ketahui gitu loh. Dan coba gue dulu bikin konsep materinya gitu loh. Kalau kalian ngecek bab perbandingan nih, PU perbandingan, itu enak banget. Recordnya ditonton lagi. Hampir semua tipe yang pernah keluar tuh udah gue bahas di sana. Ya beda-beda tipis lah, tinggal dapat konsepnya udah enak. Sekarang kita baca dulu. Kita punya Beni dan Banu. Beni dia bilang 4 jam untuk ngecat rumah. Oke, di sini Banu dapat, kalau Banu itu dapatnya 3 jam dengan rumah yang sama ya. Dengan rumah yang sama, si Beni 4 jam, si Banu 3 jam. Terus tuh Beni itu 4 jam, itu Banu 3 jam. Di sini ngecatnya berapa? Satu rumah. Ya, ini satu rumah ya, sama-sama satu rumah. Betul? Oke. Di sini dia itu mulai ngecat bersama-sama. Oke. Pertama dia sendiri-sendiri, waktunya 4 jam, 3 jam, tapi pada suatu hari pukul 7 dia sama-sama. Tapi ternyata mereka tuh ribut nih. Terus terhenti 10 menit. Oke, 10 menit nggak ngechat lagi. Si Banunya, si Beninya pergi, Banunya lanjut. Oke, Banunya itu sendirian karena si Beninya pergi. Ternyata pekerjaannya selesai itu ternyata pukul 9:25. Nah, mereka tuh bertengkar pukul berapa sih? Nah, artinya bertengkar berarti dimulai pukul berapa? Berarti sebelum 10 menit terhenti ya. Nah, sekarang kita buat konsepnya dulu. Di sini kebetulan satu rumah ya. Kebetulan satu rumah. Kalau lihat pembahasan di PU perbandingan, biasanya gue pakai X rumah. Karena di sini disebut satu rumah, berarti Beni itu mengerjakan satu rumah, waktunya tuh 4 jam. Satu rumah per 4 jam. Kecepatannya tuh. Nah, berarti dia bilang apa? 1/4 rumah per jam. Oke? Jadi, 1/4 bagian rumahnya dia bisa cat dalam waktu 1 jam. Begitupun dengan Banu. Banu itu berarti satu rumah per 4 jam. Sepertiga ya. Banu itu sepertiga. Berarti dia bisa selesaikan sepertiga bagian rumah per 1 jam. Ya, ini sepertiganya kita keluarin aja. Sepertiga rumah per jam. Ya. Nah, di sini dibilang bersama-sama.
Kalau sama-sama gimana? Ya sama-sama, ya kita jumlahkan saja. Ya enggak? Nah, sama-sama itu satu rumah, ingat, sepertiga, tapi gue nggak suka pakai satu rumah deh. Gue biasa pakai X aja. Gue lebih suka pakai X. Kenapa pakai X? Karena ada soal di Inten, gue nggak tahu di angkatan kalian keluar apa enggak, itu bukan satu rumah, jadi dua rumah. Di sini misalnya satu rumah, dulu gue di Inten ada gini, ini dua rumah, sama-samanya dua rumah. Nah itu kalian akan bingung. Jadi gue lebih suka terbiasa untuk pakai X. Maaf banget gue pakai X. X rumah, X rumah, X rumah, X rumah, X rumah, X rumah. Oke? Berarti kalau sama-sama, ya sama-sama berarti artinya bareng ngechatnya. Sekaligus. Gitu ya, karena bareng-bareng. Si Banu ngechat apa, si Beni ngechat apa gitu ya. Dalam satu rumah yang sama. Berarti artinya apa? Jumlahin aja. Berarti X per 4 ditambah X per 3. Karena bareng-bareng. Ini bagiannya. Berarti hasilnya berapa? 4X per 12 ditambah 3X per 12. Berarti X 7 per 12. 7 per 12X. Inilah normalnya. Ini waktu normal. Kecepatan dia ngechat. Oke? Normalnya ya. Nah, di sini lihat, kita pindah lagi dari pukul 7 sampai pukul 09.25 ya. Terus ada waktu istirahat. Berapa waktu dia ngechat? Berapa waktu ngechatnya berapa? Berapa lama dia ngechat? Secara keseluruhan deh. Mau dari sama-sama, mau itu berarti secara general waktu yang dia lihat di sini kan apa? Di sini 2 jam 25 menit. 2 jam 25 menit. Karena waktu istirahat tuh artinya ngechatnya berhenti. Berarti dikurang ya. Dikurang 10 istirahat. Dikurang 10 menit. Berarti apa? 2 jam 15 menit. Kita sepakat bentuknya jam. Berarti kita bentuk per jam aja ya. Berarti 2 jam ditambah 15 per 60 jam. Oke, berarti ini ada seperempat, 2 tambah seperempat, berarti 9 per 4. Oke, kan 2 tambah seperempat, jadinya 9 per 4 jam. Ini tuh waktu total. Ini waktu total yang ada. Oke, nah di sini, nah pas, kebetulan pas tepatnya. Nah, dia bilang, dia sama-sama dulu, dia sama-sama kerja, ditambah yang punya Beni, nanti menghasilkan, nanti selesai, baru selesai gitu ya. Ini sendiri nih, gitu kan. Nah, waktu istirahatnya nggak kita hitung lagi, karena sudah kita kurang waktunya di sini. Jadi yang kita hitung adalah ngechatnya aja. Oke. Sekarang kalau sama-sama, lihat. Di sini kan 9 per 4 jam sama dengan, disinilah kita harus misalin. P ditambah R. P adalah waktu mereka sama-sama. Waktu mereka sama-sama. R adalah waktu si Beni. Ya, Beni ya? Yang sendiri itu siapa? Banu. Sorry, ini waktu si Banu. Ya, jadi waktu sama-sama ditambah waktu si Banu sendiri, itu sama dengan 9 per 4 jam. Oke, jadi udah enak nih. Di sini tinggal kita kali aja. 7 per 12X dikali, ya ini waktu kecepatan, dikali waktunya, berapa jam? Dikali P, sama-sama, ditambah waktu Beni. Beninya, ini Beni. Banu. Bukan Beni, ini Banu harusnya. Sorry, Banu. Thank you. Banunya di sini, lihat. Di sini kan Banunya tuh X per 3. X per 3 di sini ya.
Kan X per 3 nih, dikali waktunya. Waktunya itu R, terus selesai. Selesai itu artinya apa? Ya, artinya X rumah. Dia menyelesaikan X rumah. Ya nggak? Kan sama-sama, terus Banu sendiri dapatnya X rumah. Di sini kan kalau mau pakai satuan, kalau pakai satuan deh, kita bisa buktikan sesuatu itu rumus dari satuannya. Jadi kadang kalau gue lupa rumus, kadang satuannya gue pakai. Di sini kan rumah per jam, di sini P itu jam, satuannya jam. Oke, sini kita ganti lagi. Kadang gue pakai satuan biar tak kenapa tuh lebih enak. Ini rumah, gue tunggu buktikan rumus itu benar apa enggak gitu ya. Rumah per jam ya, ini rumah per jam, sini R itu jam, satuannya. Lihat, coret, coret, coret. Ya enggak? Rumah, rumah. Selesainya tuh X rumah. Selesai, ngechat. Berarti hasilnya tuh X rumah. Ya. Oke, nanti rumahnya boleh kita coret. Rumah, rumah, rumah. X-nya juga bisa kita coret. X, X, X. Berarti 7/12, jadi kita coret. P ditambah R. R-nya apa? R-nya bisa kita ganti. R-nya adalah ini ya. Nah, 1/3 dikali R. R kita ganti dengan 9/4 dikurang P. Sama dengan 1. Inilah R. R-nya adalah 9/4 dikurang P. Oke, dari sini udah enak ya. 7/12 P ditambah ini kita kali 1/3 kali 9/4 dikurang 1/3 P sama dengan 1. Kita dapat P-nya itu 1 jam. Inilah waktu dari awal sampai berantem. Bertengkar. Berarti jamnya, berarti waktunya mulai 07 ditambah 1 jam kerja. 1 jam dia kerja. Berarti 08. Oke. Nah, ini jawabannya. Ini secara ya detailnya lah. Ini gue buat pembahasan detail. Karena kadang pembahasan soal kayak gini di Inten pembahasannya singkat banget. Jawabannya A ya? Jawabannya B, sorry. Oke? Cuma ada lagi cara kedua, tapi cara kedua mirip-mirip. Tapi nggak usah lah, ini cara pertama aja. Ini paling enak buat tentuin caranya. Karena di angkatan gue tuh dulu tuh soalnya bukan satu rumah lagi. Jika mereka sama-sama dalam 2 rumah atau 10 rumah, itu pernah keluar. Jadi gue terbiasa untuk ngechatnya X rumah. Kak, bingung P-nya sama R-nya. P itu waktu. Ini kan kecepatan. Itu kecepatan ngechat. Kecepatan ngechat. Rumah per jam. Kita mau selesai nih. Berarti selesai itu berarti apa? Ngecek X rumah. Berarti kecepatannya rumah per jam. Kita mau ngilangin jamnya. Dikali apa? Satuan jam. Berarti kita buat permisalan. Permisalan ini nih, 9/14, sorry, 9/4 adalah waktu total. Waktu total itu waktu untuk sama-sama ditambah waktu untuk Banu. Kita misalin, waktu sama-sama P, berarti kecepatan, ini kecepatan sama-sama, ini waktu sama-sama. Kecepatan punya Banu, waktu buat Banu. Dikali satu rumah, X rumah kita sebut. Gue lebih suka X rumah. Kalau satu rumah, agak ambigu gitu loh. Gue nggak suka kalau misalnya satu rumah. Karena kalau lu ketemu berapa rumah, lu akan bingung. Karena siswa kebanyakan hafalan. Sedangkan ini kan konsep seharusnya. Jadi jangan dihafal. Ya, makanya gue lebih suka X rumah aja. Nanti tinggal coret-coret. Oke? Ini kecepatan sama-sama. Ini waktu sama-sama. Gitu ya. Ini kecepatan Banu.
Ini waktu Banu. Ini waktu buat selesai. Ini selesai chat. Selesai chat ya kita sebut X5 saja karena kita sepakat bentuknya X5. Oke. Ini ya konsep dasarnya. Nanti kalau udah tahu konsep dasar tinggal otak-atik sedikit. Kayak kemarin di bab perbandingan itu unik banget kan soalnya. Ini lebih simpel sebenarnya. Tapi gue juga kebingungan buat tentuin waktunya di sini. Dan namanya mirip-mirip Banu dan Beni. Asli banget. Kenapa enggak apa gitu Budi atau apa gitu? Ini nama-namanya Beni dan Banu. Agak gimana gitu dia punya. Ada yang mau tanyakan? Ini soal terakhir kita. Ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri? Kak, boleh minta nomor 21. 21 ini. Nanti coretannya aku kasih sih. File ya. Ke YouTube gue ya. Ini ke YouTube aja. Gue nggak tahu malam ini atau besok pagi gue upload. Pasti gue upload secepatnya. Tapi nggak nama inten Teo Inten ya. Gue nggak bakal pembahasan itu. Pakai pembahasan part 17. Ya, ini nggak boleh nama inten. Masa bahaya. Oke. Ini tuh udah namanya tuh. Udah aku selipin namanya tuh. Di file. Iya, nanti dimasukin ke YouTube juga kok ceritanya. Udah itu aja dari aku. Udah jam 10 juga pas waktunya. Sama nama YouTube-nya sama kok. Sama nama Twitter di file-nya ada. Ya, Kevin S _ Oke. Udah gitu aja dari aku. Thank you banget di subscribe ya guys. Nanti mungkin sosmed dari akunya mau aku banyakin gitu loh. Thank you banget udah hadir.